Pancime bikawe adinawa akantia. Wahai para biku, terdapat 5 bahaya dari orang yang tidak punya kesabaran. Kata me panca, apakah yang 5 itu? Bahuno janasa apiyohoti amanapo. Dia tidak akan Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kebaikan atau sifat-sifat luhur yang lain yang kita lakukan itu menjadi penghias batin kita sehingga hari-hari kita menjadi penuh dengan berkah karena penuh dengan kebaikan. Karena seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, bahwa pagi yang baik adalah pagi di mana kita bisa mengisinya dengan hal yang baik. Demikian juga siang yang baik adalah siang di mana kita bisa mengisinya dengan hal yang baik. Begitu juga malam yang baik adalah malam di mana kita bisa mengisinya dengan hal yang baik. Hal-hal baik yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itulah yang mengkondisikan kita menjadi hal yang baik. Semua hari pada dasarnya bisa menjadi hari yang baik kalau kita mau mengisinya dengan kebaikan. Seperti pagi hari ini menjadi pagi yang baik karena kita semua mengisi pagi hari ini dengan hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, pagi hari ini Bante ingin menyampaikan Dhamma kelas dengan topik pentingnya kesabaran dalam hidup atau dalam kehidupan. Saya pikir kalau kita berbicara tentang sabar ya, siapa sih yang tidak menasihati kita untuk senantiasa sabar? Bahkan sejak kita kecil pun orang tua kita, saya yakin sudah sering mengingatkan kita sabar ya. Misalnya ketika kita masih kecil dulu, kita nangis karena lapar. Nah, ibu kita sudah bilang, sabar nak, lagi dibuatkan. Nah, sebenarnya ajaran tentang sabar ini sudah kita dapatkan sejak kecil, tapi kadang-kadang kita lupa menerapkannya. Sehingga banyak kali, karena kita tidak punya kesabaran, hal yang terjadi adalah tergesa-gesa dan terburu-buru. Tapi memang sifatnya manusia, itu memang inginnya serba cepat, serba instan, apalagi dengan kondisi dunia yang sudah dibentuk sedemikian rupa dengan era yang serba mudah dan serba instan, kesabaran kita seringkali terabaikan. Kita seringkali mengabaikan karena kita selalu ingin segalanya cepat. Bagaimana kita bisa mengajari kesabaran bahkan untuk makan saja? Untuk hal yang makan saja kita menyukai hal yang instan. Dari buah-buahan saja, saking tidak sabarnya kita pakai obat-obatan supaya lebih cepat. Nah, kalau kita tidak hati-hati di dalam menyikapi hal ini, kita seringkali akan mengabaikan kesabaran dan kita terburu-buru oleh emosi. Dan emosi itu pasti membawa hal yang tidak baik. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kesabaran dalam agama Buddha, dalam istilah Pali namanya kanti. Kanti. Dalam bahasa Jawa juga kanti. Kanti. Nah, kalau kita sabar artinya kita punya kanti, bisa bersabar. Apa yang disebut sebagai kanti atau kesabaran itu? Sabar itu artinya, Bapak Ibu, artinya bertahan. Kalau misalnya ada orang sabar ya, itu artinya menyuruh kita untuk bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan supaya tidak menimbulkan reaksi atau bertahan dalam kondisi itu. Terutama adalah ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, kesabaran itu sangat berarti dan itu membuat kita bertahan. Bertahan supaya tidak menimbulkan atau memberikan respon yang negatif atas kejadian tersebut.
Karena seringkali Bapak Ibu, kalau kita tidak punya kesabaran, ketika kita berhadapan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan, emosi kita bisa muncul berupa menangis. Menangis masih bukan destruktif, masih boleh dibilang hanya sedih, tapi hanya untuk diri sendiri. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya. Ketika berhadapan situasi yang tidak menyenangkan, ia menjadi emosi. Dan ketika emosi memuncak, ia bisa merusak atau melakukan hal yang merugikan untuk orang lain atau barang-barang. Karena emosi di rumah barang-barang bisa pecah. Awalnya gara-gara tidak sabar. Nah, bisa juga memukul orang, perkelahian. Itu juga gara-gara tidak sabar. Baru mendengar kata-kata sedikit yang tidak mengenakan, karena tidak bisa bertahan, tidak bisa menahan, langsung diluapkan emosinya. Baru kena kejadian atau digoyang dengan keadaan yang tidak menyenangkan, langsung sedih terpuruk. Itu akibat tidak punya kesabaran. Maka kesabaran itu cukup penting. Waduh Bante, saya pikir saya nggak perlu sabar, saya begini saja juga bisa. Bahkan saya bangga apabila saya bisa menunjukkan emosi saya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Emosi sesaat itu menimbulkan penyesalan di akhirnya. Kalau tidak bisa sabar, biasanya akhirnya baru menyesal. Nanti jadi mudah marah-marah, mudah mengeluh. Makanya kita harus punya kesabaran. Kenapa? Karena dalam hidup ini, semua yang terjadi tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kalau semuanya baik-baik saja, ya saya nggak butuh sabar, Bante. Tapi karena dalam hidup ini terkadang kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, pada saat itulah kesabaran kita sangat dibutuhkan. Jadi sabar itu terutama penting sekali saat kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Kalau situasi yang menyenangkan bagaimana, Bante? Apakah sabar juga perlu? Perlu juga. Coba kalau Anda tidak sabaran, kondisinya lagi menyenangkan, mungkin lagi mendapat undian, nah, begitu menang langsung senang sekali. Saking tidak sabarnya, lari kencang, terjatuh karena tidak punya kesabaran. Atau lagi minum, wah karena saking senangnya habis pesan makanan atau minuman, saking senangnya langsung dimakan, ternyata masih kepanasan. Nah, ternyata sabar itu juga kita butuhkan. Juga sabar itu supaya kita tidak lupa diri ketika kita sedang senang. Bapak Ibu saudara-saudari semua, kesabaran itu adalah sesuatu yang perlu dilatih atau ditingkatkan. Tidak mungkin sabar itu serta-merta tumbuh dengan sendirinya. Tapi perlu ditingkatkan. Dan seringkali yang bisa menguatkan kesabaran kita adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Semakin kita dibentuk oleh keadaan yang tidak menyenangkan, di sanalah kesabaran kita menjadi kuat. Semakin kita sering berhadapan dengan kesulitan, kesulitan itu yang membuat sabar kita menjadi semakin kuat. Semakin kita kuat, maka sabar kita juga semakin kuat. Makanya kalau Bapak Ibu berhadapan dengan masalah-masalah, jangan langsung patah semangat. Anggap saja itu sebagai latihan untuk bersabar. Latihan untuk bersabar. Nah, Sang Buddha mengatakan, apa dasu bikawe tamo weditabo, bahwa ketabahan seseorang itu dapat diketahui ketika dalam keadaan yang sulit. Jadi kita bisa tahu sifat seseorang, apakah dia tabah atau tidak, itu ketika dia berhadapan dengan kesulitan.
Oh, saya tahu karakter dia adalah seperti ini, adalah ketika kita melihatnya dalam kondisi sulit bagaimana. Bahkan sebuah pertemanan pun, kita juga bisa melihat kualitas teman yang baik juga dalam keadaan sulit. Apakah dia meninggalkan kita atau tidak. Sama di sini, kesabaran seseorang teruji ketika ia berhadapan dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika diguncang dengan keadaan yang tidak menyenangkan, dia mengeluh tidak. Dia patah semangat atau tidak? Atau dia justru malah semakin bangkit? Nah, ketabahan itu bisa dilihat dalam kondisi sulit. Dan ketabahan atau kesabaran itu dilatih. Kalau bapak ibu, mungkin ibu-ibunya suka ngomel-ngomel di rumah. Anggap saja itu sebagai latihan kesabaran. Demikian juga kalau mungkin bapaknya suka ngomel-ngomel di rumah. Anggap saja sebagai latihan kesabaran. Sabar itu terkadang tidak menyenangkan. Karena pengennya hati itu meluapkan emosi. Tetapi percayalah bahwa sabar itu akan membuat kita bertahan atau terhindar dari segala hal yang buruk. Paling tidak memperburuk keadaan. Kalau sudah ditimpa derita, kemudian kita orangnya tidak sabaran, wah, tambah menderitanya. Kalau kita punya kesabaran, paling tidak kita bisa bertahan. Bertahan dulu. Memang tidak semua solusi dari permasalahan adalah sabar. Kesabaran memang bukan satu-satunya solusi dari segala permasalahan yang ada. Tapi paling tidak, dengan sabar itu, kita akan menemukan waktu di mana kita bisa menemukan solusi yang tepat. Sabar memang bukan segala solusi dari segala permasalahan ya. Tapi dengan sabar kita akan ada jeda untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Karena kalau kita terburu-buru seringkali berujung keliru. Keputusan yang diambil terburu-buru itu keputusan yang sangat riskan, bisa berujung keliru. Makanya butuh sabar dan butuh pertimbangan. Tentang sabar, kita semua harus punya kesabaran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, Sang Buddha juga katakan, kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah praktik tapa yang tertinggi. Kenapa demikian? Dari segala praktik tapa yang ada, tapa berata yang ada yang tidak makan, ada yang menjalani tapa-tapa yang lainnya yang ekstrim. Ternyata dari banyaknya praktik yang ada, kesabaran itu adalah praktik tapa yang tertinggi. Makanya sabar itu tidak gampang, tapi bisa dilatih. Bisa dilatih. Kalau misalnya ada yang mengatakan, sabar kan ada batasnya, Bante. Sabar itu bahkan bisa dikembangkan tiada batas. Asal kita mampu. Bodhisatta adalah makhluk suci sebelum menjadi Buddha yang telah mengembangkan kanti parami atau kanti paramita. Mengembangkan kesabaran sampai level yang tertinggi. Cula parami, upa parami, parama, parami. Artinya, Bodhisatta telah mengembangkan kesabaran sampai level yang tertinggi. Bahkan ketika dihajar pun, ibaratnya tubuh pun disiksa oleh orang lain, kesabaran itu tetap terjaga, tidak memunculkan emosi sama sekali. Kalau orang mengatakan sabar ada batasnya, yang membatasi kesabaran itu adalah kemampuannya sendiri. Dan orang lemah mengatakan sabar ada batasnya, karena untuk menghindari atau menutupi kelemahannya, dia menggunakan kata-kata bahwa sabar itu ada batasnya.
Padahal kalau dia kuat, ya dia tidak akan membatasi kesabarannya. Dia akan tetap bisa bertahan dalam kondisi apapun. Itu sabar. Kalau punya kesabaran. Sabar itu membuat kita bertahan. Bertahan, nanti kita bisa menemukan solusinya. Kalau diibaratkan seperti payung, nah sabar itu seperti payung Bapak Ibu. Di musim hujan. Memang dengan payung itu kita tidak bisa menghentikan hujan. Tetapi paling tidak dengan payung kita bisa bertahan di tengah hujan tanpa kebasahan. Seperti itu juga, kalau kita punya kesabaran, kita bisa bertahan di tengah guncangan kehidupan, di tengah fenomena kehidupan yang mungkin permasalahan datang silih berganti, tetapi kita tetap bisa bertahan karena kita punya kesabaran. Seperti payung yang kita gunakan ketika hujan, memang payung tidak akan pernah bisa menghentikan hujan, tetapi dengan payung kita bisa melewati hujan dan sampai di tempat tujuan. Demikian juga dengan sabar kita bisa melewati segala permasalahan hidup dan sampai di jalan keluarnya. Makanya sabar itu penting. Nah, di dalam Patama Akantya Sutta di Pancakanipata Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan tentang bahaya-bahaya dari tidak memiliki kesabaran. Pancime bhikkhave adinawa akantya, wahai para biku, terdapat 5 bahaya dari orang yang tidak punya kesabaran. Kata me panca, apakah yang 5 itu? Bahuno janasa apiyohoti amanapo. Dia tidak akan dicintai, tidak akan disukai oleh banyak orang. Kalau seseorang itu tidak sabaran, saya yakin banyak orang tidak akan menyukainya. Jangan deket-deket sama dia. Orangnya tidak akan sabaran. Bisa dimakan nanti kamu. Lebih ganas daripada binatang buas. Jangan deket-deket. Akhirnya apa? Orang-orang pada menjauh. Tidak akan suka dengan orang yang tidak sabaran. Apalagi kalau mudah emosian. Makanya bahaya yang pertama adalah dia tidak akan disukai, dicintai oleh banyak orang. Banyak orang tidak akan suka. Pasti akan menjauhi orang yang tidak sabaran. Bahuno janasa apiyohoti amanapo. Yang kedua adalah wera bahulo cahoti. Banyak orang memusuhinya. Jadi kalau orang itu tidak punya sabar, ia tidak sabar, apalagi mudah emosi, nanti apa yang ia lakukan itu pasti menimbulkan pertikaian dan banyak orang akan membencinya. Makanya bahaya dari tidak punya sabar adalah banyak orang yang membencinya, banyak orang yang memusuhinya. Dia akan punya banyak musuh kalau tidak punya kesabaran. Dan yang ketiga adalah wajah bahula cahoti. Ia akan selalu dilihat sisi negatifnya atau sering dicela. Banyak orang akan mencelanya. Dia akan terkenal, bukan terkenal karena hal yang baik, tetapi terkenal karena tidak sabarnya, terkenal karena sifat buruknya. Jadi kalau tidak sabaran, kalau orang tidak punya sabar, nah, ia akan mudah digosipin sama orang. Akan selalu dilihat hal buruknya. Nama buruknya akan tersebar. Jadi orang-orang akan lebih senang melihatnya dari sisi negatifnya. Kalau seseorang itu tidak punya kesabaran. Kemudian yang keempat adalah dia meninggal dengan batin yang tidak tenang. Karena tidak punya sabar,
batinnya juga tidak tenang. Tidak tenang. Meninggal pun dengan batin yang gelisah. Dan yang terakhir adalah kaya sabeda para maranang, apa yang dugating wini patang, nirayang upapajati. Jadi ketika mereka sudah meninggal, akan terlahir di alam menderita. Itu bahaya dari tidak memiliki kesabaran. Nah di sutta itu juga Sang Buddha menjelaskan bahwa ada manfaat dari memiliki kesabaran. Yakni kebalikan dari yang tadi. Panci me bhikkhave anisangsa kantia. Wahai para biku, terdapat 5 manfaat dari memiliki kesabaran. Kata me panca, apakah yang 5 itu? Bahuno janasa piyohoti manapo. Ia akan dicintai dan sukai oleh banyak orang. Karena ia sabar, sikapnya baik pada orang, maka orang pun juga akan menyukainya, suka bergaul dengannya. Nawira bahu lecahoti, dia tidak banyak dimusuhi orang. Orang-orang akan mendekatinya. Nawaja bahu lecahoti, tidak banyak yang mencelanya. Tidak banyak yang mencari sisi buruknya. Kemudian dia meninggal dengan batin yang tenang. Dan setelah kematian ia terlahir di alam bahagia. Itu karena memiliki kesabaran. Nah Bapak Ibu saudara-saudari semua, karena kesabaran itu begitu penting dalam hidup kita, makanya kita perlu mengembangkannya. Kita latih mengembangkan kesabaran itu. Ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, jangan mengeluh. Anggap saja itu sebagai latihan kita untuk memperkuat kesabaran. Karena biar bagaimanapun, kesabaran itu yang bisa ngelatih hanya diri kita. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk membuat kita kuat dan sabar, kecuali diri kita sendiri. Orang yang berceramah, guru, para biku, pandita, atau yang lainnya hanya bisa mengingatkan kepada kita sabar ya, atau mengingatkan betapa pentingnya memiliki kesabaran. Tapi yang bisa melatih kesabaran itu ya hanya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tidak bisa meminta orang lain untuk membuat Bapak Ibu sabar. Yang bisa melatih kesabaran adalah Bapak Ibu sendiri. Makanya latihlah kesabaran itu, karena kesabaran itu penting untuk kehidupan ini. Kalau kita semua tidak punya kesabaran, masing-masing orang tidak ada yang atau tidak mau sabar, coba kita bayangkan dunia ini akan menjadi seperti apa. Semua orang pasti akan saling bermusuhan satu sama lain, saling bertengkar satu sama lain karena tidak punya sabar. Dan kesabaran itu juga membuat kita terkadang mau mengalah. Kita lagi ada permasalahan dalam satu komunitas misalnya. Ya, karena sabar, ya udahlah saya ngalah aja. Karena mengalah tidak selalu kalah. Itu karena kita punya kesabaran. Coba kalau tidak punya sabar, wah pasti sudah apa-apa bisa melayang. Tangan bisa langsung memukul. Di dalam rumah tangga juga begitu. Kalau tidak punya kesabaran, barang-barang di rumah bisa pecah semua. Nanti suami baru pulang kerja langsung diomelin, tadi kemana? Jam segini baru pulang. Sehingga apa? Suami juga tidak betah di rumah. Kenapa? Suami-suami lebih suka minum kopi di luar daripada di rumah. Karena begitu di luar, di kedai kopi itu langsung ditawarin, mau minum apa Pak? Yang manis atau yang tawar? Di rumah belum apa-apa langsung ditanyain. Tadi kemana aja? Kenapa jam sekarang baru pulang? Sering diomelin terus. Ya lama-lama suaminya bisa sabar juga, bisa kuat juga. Tapi kalau yang nggak kuat sabarnya,
ya nanti rumah tangga bisa berantakan. Demikian juga yang istri juga, yang suami juga harus punya sabar menghadapi istrinya. Memang rumah tangga juga butuh kebutuhan hidup. Jadi kalau istri minta ini dan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya jangan terlalu perhitungan. Kalau itu masih kebutuhan pokok. Jadi seperti itu. Kesabaran itu penting. Kalau di dalam sutta yang lain, itu ada dua hal, dua kualitas yang membuat hidup kita menjadi indah. Yakni adalah sabar dan jujur. Kanti dan soraca. Kesabaran itu membuat hidup kita menjadi indah. Karena kita tidak memiliki banyak permusuhan. Karena kita bisa bertahan di tengah badai permasalahan. Kita bisa bertahan dalam kondisi apapun. Jujur itu juga bisa memperindah kehidupan kita. Karena dengan jujur kita bisa membangun relasi yang baik. Ada kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun dari kejujuran. Tidak gampang untuk membangun kepercayaan, tapi sungguh gampang meruntuhkan kepercayaan itu. Dengan beribu-ribu kejujuran belum tentu bisa membuat kepercayaan orang. Tapi dengan satu kebohongan itu bisa melumpuhkan kepercayaan orang. Nah, jujur itu bisa membuat kepercayaan, bisa dipercaya, punya integritas. Nah, kejujuran itu bisa menghiasi hidup kita. Hidup kita bisa menjadi indah kalau kita punya kejujuran. Jadi dua kualitas tadi, kanti dan soraca, kesabaran dan kejujuran, itu bisa membuat hidup kita menjadi indah. Maka milikilah dua kualitas itu supaya kualitas Bapak Ibu juga menjadi kualitas yang indah. Sehingga menyenangkan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Tidak membawa kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Dan tentunya pasti akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu Saudara semua, pada intinya sabar itu perlu kita miliki. Kita perlu memiliki kesabaran karena itu akan berguna bagi kehidupan kita. Kita harus mau melatihnya dengan siap berhadapan dengan kesulitan dan tidak memberikan respon yang negatif atas kesulitan itu. Coba ketika Anda punya masalah, Anda tenang saja dalam masalah itu tanpa memberikan emosi negatif. Entah itu berupa keluhan, tangisan, atau emosi yang destruktif seperti marah atau sampai melakukan kekerasan. Anda coba bertahan dalam kesulitan itu. Tetap tenang. Itu menjadi orang yang sabar, nantinya akan teruji kesabaran kita. Jadi jangan pernah mengeluh apabila kita berhadapan dengan kesulitan. Karena kalau kita bisa menyikapi dengan cara yang bijak, ternyata kesulitan itu adalah latihan kita untuk mengembangkan kesabaran kita. Itu untuk mengetahui sebuah ketabahan kita. Karena sebagaimana yang Sang Buddha katakan, apada subikawe tamo weditabo, bahwa ketabahan seseorang dapat diketahui ketika dalam keadaan yang sulit. Ketika kita berhadapan dengan keadaan yang sulit, kita akan bisa menunjukkan sifat kita yang senyatanya. Apakah kita tabah atau tidak? Apakah kita kuat secara mental atau lemah? Maka latihlah kesabaran itu dalam kehidupan
sehari-hari. Ya, saya rasa itu saja.